Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Firman Setiawan, SHI MAI selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Teruji SHI MAI selaku dosen penguji seminar proposal pada kali ini. Izinkan saya untuk perkenal diri. Nama saya Ahmad Terwayudin, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 1807211000096. Untuk judul dari proposal skripsi saya yaitu analisis performance manajemen lembaga amil zakat ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance atau GCG studi kasus Lasnas Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Dan untuk pembahasannya nanti ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori. Ini kok kecil slide-nya ya? Coba di landscape, kamu pakai HP ini ya? Iya Bapak, pakai HP. Soalnya laptopnya not responding nih Bapak. Coba di landscape HP-nya. Sudah terlihat Bapak? Ya, lanjut. Terkait dengan latar belakang, yang pertama dana zakat dianggap sebagai aset produktif yang mampu meningkatkan ekonomi negara melalui peningkatan kesejahteraan baik, sehingga zakat dapat dijadikan sebagai salah satu stimulus atau pemacu bagi seorang muslim, yang mana zakat ini berkontribusi terhadap jaminan sosial untuk pembangunan negara. Karena memang dalam Islam sendiri, muslim yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian yang kedua terkait dengan lembaga amil zakat, yang mana di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Basnas, laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020, bahwasannya jumlah lembaga amil zakat secara keseluruhan itu berjumlah 99, yang mana dengan skala nasional 30, provinsi 24, dan kabupaten kota 45. Tetapi dalam hal ini, secara umum manajemen kinerja lembaga zakat ini belum optimal dalam penghimpunannya dan juga penyaluran dana zakat, karena sebagian besar belum berorientasi pada penguatan institusi dan sistem yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah masalah kelembagaan, yang mana sebagian lembaga amil zakat ini masih mencari bentuk struktur dari kelembagaan itu tersendiri. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, yaitu rendahnya kualitas SDM. Kemudian yang ketiga adalah masalah sistem, yang mana memang kurangnya pemahaman sistem dalam kinerja organisasi. Kemudian yang keempat terkait dengan yang ketiga terkait dengan penerapan Good Corporate Governance pada lembaga amil zakat, yang mana pada dasarnya Good Corporate Governance merupakan salah satu karakter dasar lembaga amil zakat, yaitu terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitas untuk digunakan meningkatkan profesionalisme amil agar memaksimalkan potensi zakat, yang mana dalam hal ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah transparansi, kemudian akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kemudian yang selanjutnya yang keempat terkait dengan lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, yang memiliki tujuan mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat dengan amanah, efektif, serta efisien. Dalam penghimpunannya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya menggunakan metode dari Muzakti tersebut. Dan penyalurannya digunakan melalui program-programnya baik berupa konsumtif maupun produktif. Kemudian dalam proses akuntabilitas atau pencatatan laporan keuangan, dana sosial di YDSF ini sudah dibedakan dari semua pembiayaan, akan tetapi laporannya tersebut tidak diproseskan ke publik.
Hal tersebut dapat dilihat melalui web resmi Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Bahwasanya di web tersebut hanya dipublikasikan pada tahun 2015 sampai 2017 saja. Untuk selanjutnya tidak dipublikasikan ke umum. Kemudian terkait dengan batasan dan rumusan masalah. Terkait batasan masalah ini berfokus pada analisis performance manajemen lembaga amil zakat dana sosial Al-Falah yang ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance atau GCG. Dengan rumusan masalah, bagaimana performance manajemen lembaga amil zakat yayasan dana sosial Al-Falah Surabaya ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance. Terkait dengan tujuan, yang pertama untuk mengetahui performance manajemen lembaga amil zakat. Suaranya dengung, Pak Yudin. Bingung ya Pak? Dimatiin mungkin salah satu yang nggak dipakai suaranya. Sebentar Bapak. Apakah sudah terdengar kembali Bapak? Sudah. Terkait dengan tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui performance manajemen lembaga amil zakat YDSF Surabaya ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance. Secara teoritis manfaatnya sebagai tambahan ilmu yang mana untuk mengetahui pembaca mengenai performance manajemen lembaga amil zakat YDSF Surabaya yang ditinjau dari Good Corporate Governance. Dan secara praktis yang pertama untuk LAS YDSF Surabaya itu jadikan bahan evaluasi LAS YDSF ini dalam manajemen kerja yang ada di lembaganya. Yang kedua, untuk masyarakat, yaitu digunakan untuk memberikan informasi atau gambaran umum terkait manajemen kinerja lembaga amil zakat YDSF Surabaya. Kemudian untuk peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dan mengimplementasikan terkait ilmu dari persekolahan. Kemudian terkait dengan kajian pustakanya, di sini ada 5 kajian pustaka. Yang pertama dari skripsi Harisma Apriliani tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Analisis Penerapan Good Amil Governance di Lembaga Amil Zakat Studi pada Dompet Sejuta Harapan Klaten. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa di LAS DS ya, atau Dompet Sejuta Harapan ini ada beberapa prinsip dari Good Amil Governance yang belum diterapkan maupun penerapannya belum dilakukan secara maksimal. Kemudian yang kedua terkait dengan skripsi Salim Naskasari tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Lanjut itu. Baik Bapak. Kemudian terkait dengan kerangka teoritik, ini ada 3. Pertama, performance management, yang mana performance management ini terdiri dari 2 konsep. Pertama terkait dengan manajemen yang dapat diartikan suatu proses pengolahan, sedangkan kinerja dapat diartikan hasil dari pekerjaan. Dari konsep tersebut dapat diartikan bahwasannya performance management atau manajemen kinerja ini sebagai proses manajemen yang melibatkan planning, organizing, actuating, dan controlling untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar mencapai hasil optimal. Kemudian untuk tujuan dari performance management ini, yang pertama ada tujuan administratif, yaitu melakukan pencatatan terhadap kinerja karyawan untuk pengambilan keputusan administrasi. Kemudian untuk tujuan pengembangan itu digunakan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing karyawan dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan yang perlu dilakukan. Kemudian untuk ketiga yaitu tujuan strategis, yaitu menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Kemudian untuk prinsip dasarnya yang terdapat dalam performance management atau manajemen kinerja, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi dengan melakukan evaluasi atau penilaian kinerja secara periodik dan terus-menerus. Kedua yaitu memperbaiki kinerja. Dalam ini manajemen kinerja harus bisa meningkatkan kinerja dengan melaksanakan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja dan memperbaiki secara terus-menerus.
Lanjut. Oke Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan lembaga amil zakat. Udah Bahwasanya lanjut. Sudah Pak. saya baca itu. Lanjut sampai mana Bapak? Terkait dengan corporate Terus langsung ke metode aja. Sudah Oke, saya baik. baca itu. Terkait dengan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat analisis deskriptif, yang mana nantinya penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu menganalisis performance management di lembaga amin zakat yaitu DSF Surabaya yang ditinjau dari perspektif good corporate governance, yang meliputi beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Terkait dengan lokasinya yaitu atau objeknya yaitu di lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF Surabaya dengan waktu 1 sampai 2 bulan atau sampai selesai dari penelitian ini. Kemudian sumber datanya yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau pihak yang diperlukan datanya, yang didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap responden yang ada di YDS Surabaya, yaitu kepada karyawan atau staf dari YDSF Surabaya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yang mana data sekunder adalah data yang sudah ada dari sumbernya dan tidak diperoleh secara langsung dari pihak yang misal dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari jurnal, dokumentasi, laporan, dan lain-lain. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, untuk teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung yang terhadap objek yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian yang kedua menggunakan wawancara, yaitu dengan peroleh informasi untuk mendapatkan data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan adanya narasumber mulai kegiatan interaksi sosial, yang mana wawancara ini ada 3 jenis. Yang pertama wawancara struktur dengan muncul pertanyaan, yang kedua wawancara semi struktur yaitu dengan mengatur alur dan setting wawancara yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Lanjut, sudah saya paham itu. Yang ketiga yaitu menggunakan dokumentasi yaitu Ya, melalui berbagai sudah itu. Lanjut. Kemudian untuk metode pengolahan data, yang pertama editing, yaitu dengan melakukan proses editing, digunakan untuk meningkatkan kualitas data sebagai penanda data yang masuk. Kemudian data tersebut akan disajikan dalam mengambil ke sebuah keputusan. Kemudian organizing dengan melakukan penyusunan kembali data yang didapatkan agar sesuai dengan rumusan masalah yang sistematis, yaitu dengan rumusan masalah performance management lembaga amil zakat YDSF yang ditinjau dari good corporate governance. Kemudian terkait kemudian penemuan hasil dengan mendapatkan kebenaran fakta yang ditemukan akan menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu teknis analisis data, yaitu dengan pengumpulan data yang telah didapatkan melalui metode tadi, yaitu dengan observasi, catatan lapangan, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi yang nantinya akan diolah. Kemudian yaitu reduksi data, yaitu hasil data yang didapatkan dari lapangan, yaitu dirangkum atau difokuskan pada hal-hal penting setelah dicari tema dan polanya agar memberikan gambaran yang jelas dalam mudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yaitu kemudian yang ketiga adalah penyajian data, yang mana data yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu verifikasi atau penilaian. Lanjut. Kemudian untuk uji keabsahan data, yaitu pertama dengan kredibilitas atau kepercayaan. Mana ini ada beberapa cara, yaitu pertama dengan kedekatan pengalaman atau prolonged engagement, yang mana hal ini dilakukan dengan pengumpulan data serta informasi tentang situasi sosial dan memfokuskan penelitian untuk mendapatkan data dan. Ya, udah cukup Nur Mahyudin. Oke, Bapak. Terima kasih. Baik. Pak Firman, Gi. Ya, langsung Pak. Sikat. Baik.
Jadi saya sudah baca rencana penelitiannya daripada saudara Nur Wahyudin, termasuk kemudian ketika diskusi awal dengan saya berkaitan dengan judulnya ini. Nah, ada beberapa yang perlu saya konfirmasi berkaitan dengan rencana penelitiannya Mas Nur Wahyudin ini. Pertama adalah dari segi teori ya, di landasan teori. Nah, jadi ditulis oleh saudari Mas Nur Wahyudin bahwa performance management itu kira-kira ada dua nih ya. Pertama adalah dari proses pengelolaan, terus kemudian kinerja karyawan. Ini kan manajemen kinerja dan proses pengelolaan. Nah, yang dimaksud ini seperti apa Mas Nur Wahyudin ya? Terkait dengan itu Pak, pengelolaan dan kinerja ya Pak. Terkait dengan manajemen kinerja tadi ya Bapak. Ya. Jadi terkait hal itu Pak, menurut dari skripsi saya yang terus proposal ini, bahwasanya performance management adalah sebagai proses pengelolaan yang mana melibatkan dari atau planning, organizing, executing, dan controlling untuk meningkatkan kinerja karyawan, Bapak. Jadi manajemen dari lembaga amil zakat tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat tersebut, gitu, Bapak. Apakah hanya kinerja karyawan yang dimaksud performance management di sini? Tidak Bapak, yaitu terkait dengan meningkatkan kinerja organisasi Bapak. Jadi bahwasanya ini menyangkut dari semua lingkup Pak, terkait dengan manajernya, kemudian dari karyawannya, kemudian dari pengelolaannya, kemudian dari prestasi karyawannya, gitu Bapak. Sudah. Nah, maksud saya begini, Mas Nur Wahyudin ya. Jadi sekali lagi ini adalah yang diteliti oleh Mas Nur Wahyudin itu kan lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat tentu kemudian ketika kita menilai dengan lembaga manufaktur, dengan lembaga jasa yang lainnya, itu kan kemudian jadi berbeda. Nah, apalagi kemudian nanti sama Mas Nur Wahyudin itu akan dilihat dari akan dilihat dari GCG kan gitu. Contoh misalkan kemudian ya berkaitan dengan keterbukaan misalkan atau fairness dan seterusnya. Nah, apakah kemudian fairness, keterbukaan itu kemudian bisa memotret dari performance manajemen performance di lembaga amil zakat. Nah, ini harus jelas sehingga kemudian tidak missing link, tidak missing nanti ketika kemudian turun ke lapangan. Nah, gitu maksud saya begitu Mas Nur Wahyudin ya. Nanti silakan bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing ya. Yang kedua, saya langsung masuk kepada Medpen ya. Mas Nur Wahyudin menulis di sini ada metode pengolahan data, ada kemudian teknik analisis data. Ya. Bisa dibedakan nggak kemudian dari kedua teknis ini? Jadi untuk terkait dengan metode pengolahan datanya itu terkait dengan data yang didapatkan kita olah terlebih dahulu, kemudian nanti baru dianalisis gitu Bapak. Dianalisis, ya. Ya. Oke, saya agak feedback ya sebelum lagi ke Medpen ya. Saya ke landasan teori kembali berkaitan dengan GCG. Nah, GCG itu kan ada 5, Mas. Ya kan? Oke, Bapak. Nah, misalkan kemudian seperti saya sampaikan tadi, fairness, ya. Ketika berbicara tentang fairness, kira-kira
kalau kemudian itu lembaga amil zakat, seperti apa yang kemudian akan dipotret oleh Mas Wahyudin itu berkaitan dengan fairness ini? Terkait dengan muzakinya Bapak. Apa? Dari muzaki ya Pak. Muzaki. Emang kenapa dengan muzaki? Mohon maaf, Pak, terkait dengan stakeholder dari lembaga amil zakat itu sendiri Bapak. Stakeholder itu apa, Mas? Terkait dengan terkait dengan manajernya Bapak. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Mas Nur Wahyudin ini. Nah, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi itu, nah ini bagaimana kemudian berbicara tentang performance management itu bisa dipotret dari 5 ini. Kan pinginnya Mas Nur Wahyudin begitu. Nah, tentu kemudian seperti saya sampaikan tadi, bahwa dari yang 5 ini ya harus Wahyudin harus bisa memotret, jangan sampai kabur. Kalau kemudian saya tanya misalkan ya, apa bedanya antara transparansi dengan akuntabilitas? Oke Bapak, terkait akuntabilitas itu terkait pertanggungjawaban laporan keuangan, sedangkan transparansinya itu menekankan prinsip keterbukaan dalam setiap aspek yang ada di perusahaan Pak, terkait dengan Kasih contoh misalkan kalau di lembaga amil zakat. Kalau di lembaga amil zakat, misalkan berkaitan dengan transparansi, terus kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Baik Pak, terkait dengan akuntabilitas yang ada di lembaga amil zakat, yaitu terkait dengan laporan dari penghimpunan dana zakat dan juga penyaluran dana zakat tersendiri. Kemudian untuk transparansi yaitu untuk diketahui oleh publik, semisal dipublikasikan melalui web dari lembaga tersebut. Ya kan sama saja itu yang disampaikan Mas Nur Wahyudin barusan itu. Dengan akuntabilitas dan transparansi. Iya toh? Terkait akuntabilitas ini lebih ke laporan keuangan Pak, terus hasilnya nanti baru ditransparansikan atau dipublikasi Pak. Jadi gitu, hasil dari akuntabilitas tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan gitu maksudnya? Nggih, itu Bapak. Transparansi? Nggih, keterbukaan. Hah? Keterbukaan? Nggih, Bapak. Ya, keterbukaan atau transparansi terhadap publik Bapak. Oke, berarti laporan keuangannya. Kalau akuntabilitas bikin laporan keuangannya begitu? Nggih, mempertanggungjawabkan laporan atau menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat gitu Bapak. Padahal di bawahnya juga ada pertanggungjawaban, responsibility yang nomor 3 itu. Kemudian yang untuk nomor 3 itu kan, nggih Bapak. Gimana yang nomor 3 itu? Yang nomor 3 itu terkait dengan pertanggungjawaban atau menjunjung tinggi supremasi hukum atau menaati yang kedua mempertanggungjawabkan juga akuntabilitas. Ya, pertanggungjawaban keberhasilan dari laporan keuangan Bapak, yaitu menyiapkan laporan keuangan gitu. Oh, kalau akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan. Kalau responsibility pertanggungjawaban apa? Dalam keseluruhan keseluruhan terkait dengan keseluruhan yang ada di lembaga amil zakat itu Pak, terkait dengan SOP yang ada. Oke, jadi kalau saya lihat ini Mas Nur Wahyudin kurang bisa memahami terkait dengan GCG ya. Nah, perbedaan ini kan mirip-mirip nih, ya. Nah, kalau Mas Nur Wahyudin ini tidak bisa membedakan antara transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, ini kan suatu hal yang mirip. Bagaimana kemudian nanti memotret al-falah dari segi ini? Ya. Sekali lagi, kenapa kemudian saya tanyain? Karena ini kan kemudian agar kemudian terjadi tidak rancu. Ya. Kalau kemudian Mas Nur Wahyudin itu bilang tadi akuntabilitas itu adalah membuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Nah,
ketika dipublikasikan itu kan juga sudah bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan gitu. Nah, tinggal sekali lagi, nah silakan ini didalami kelima indikator daripada good corporate governance ini nanti betul-betul Mas Nurwahidin memahami sehingga kemudian tidak salah memotretnya. Jangan sampai kabur, salah nanti mestinya ini akuntabilitas kemudian dilihat dari segi transparansinya ataupun kemudian pertanggungjawabannya. Nah, caranya sederhana sebenarnya. Silakan kemudian lihat dari beberapa referensi yang lain. Kalau ini kan Mas Nurwahidin hanya punya satu referensi. Tinggal kemudian nanti diperkaya sehingga kemudian melihat lembaga amil zakat itu jelas ya. Apakah ini pertanggungjawaban kepada publik? Nah, misalkan kemudian responsibility itu seperti apa? Pertanggungjawaban apa? Ya. Apakah kegiatannya dilaporkan kepada publik, sudah nyampe kepada mustahik pengelolaannya atau bagaimana kan gitu? Ya. Termasuk kemudian ini misalkan prinsip kewajaran. Stakeholder yang ada katanya, kata Mas Nurwahidin. Nah ini sekali lagi kemudian nanti bisa dalam perspektif lembaga amil zakat. Saya mungkin kasih gambaran misalkan begini. Jadi dalam hal kemudian pendistribusian amil zakat, pendistribusian ZIS misalkan kepada mustahik, IDSF tidak melihat background keorganisasian. Oh ini Muhammadiyah, oh ini misalkan begini ya, ini Muhammadiyah, ini orang-orang NU dan seterusnya, ini harus dikasih. Seperti mungkin pernyataan Kemenak itu, Kemenak, bahwa Kementerian Agama itu adalah bukan untuk umat Islam secara keseluruhan, itu hanya untuk NU, kata Menteri Agama itu. Nah, kewajaran di sini juga kemudian kan bisa dilihat. Jadi kalau saya contohkan tadi Kementerian Agama itu jelas ini kan kemudian itu sudah tidak masuk GCG. Ya, secara kewajarannya, fairness-nya. Kenapa? Dia membeda-bedakan kok. Bahwa Kementerian Agama itu adalah khusus hadiah dari pemerintah kepada NU, gitu katanya. Ya, sementara Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah dan seterusnya itu dianaktirikan dan seterusnya. Nah ini itu dalam konteks Kementerian Agama. Nah dalam konteks YDSF seperti apa? Nah ini dikaji lagi oleh Mas Nurwahidin nanti, sehingga sekali lagi tidak salah kemudian menginterpretasikan nanti atau membuat kesimpulan bagaimana dari segi transparansinya, dari akuntabilitas, tidak tumpang tindih gitu loh. Kalau saya lihat dari penjelasannya ini kan mesti kabur-kabur. Apakah ini transparansi, apakah ini akuntabilitas, atau kemudian pertanggungjawaban. Satu contoh misalkan dengan laporan keuangan. Ya. Gitu. Itu Mas Nurwahidin, silakan nanti bisa bisa diskusikan dengan pembimbing Pak Firman ya, karena Pak Firman yang lebih paham. Nah, terus kemudian berkaitan dengan teknik saya masuk ke Medpen ya. Observasi ya. Mas Wahidin perlu melakukan observasi enggak? Perlu Bapak. Apanya yang mau diobservasi kalau itu? Pertama dengan lembaganya Bapak. Terkait dengan lembaganya. Sebentar, saya ingin tahu dulu. Saya ingin tahu dalam benaknya Mas Nurwahidin. Berkaitan dengan observasi itu, Bapak. kan datang langsung nih, ya. Cuman datang langsung doang. Tidak Pak, yaitu dengan melakukan interaksi kepada gimana? Staf karyawan Pak. Maksudnya ya tidak cuma mengamati datang terus pulang, enggak gitu Pak. Maksudnya kita ibarat kata observasi yaitu terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, dan tentunya wawancara maksudnya ya. Bukan Pak, ya wawancara itu kan nanti interaksi yang namanya merujuk ke sebuah pertanyaan. Kan ini observasi itu ibaratnya terkait dengan istilahnya kita datang mengamati, kemudian kita ibarat kata meminta izin
terlebih Oke, dahulu. oke. Minta izin itu observasi. Bukan, Pak. Oke, gini. Kalau wawancara itu kan hasil dari wawancara adalah transkrip wawancara kan gitu ya. Iya, Bapak. Nah, kalau observasi apa hasilnya, Mas? Kesimpulan dari hasil pengamatan tersendiri, Bapak. Kesimpulan? Dari hasil pengamatan sendiri. Nah, jadi begini. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data, itu sudah ada kesimpulan atau belum? Belum, Bapak. Belum. Makanya observasi itu kesimpulan atau bukan? Bukan, Bapak. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi teman-teman yang lain juga yang hadir di sini kadang-kadang menulis observasi ya, tapi tidak tahu, tidak paham maksudnya apa observasi. Nah, observasi turun lapangan betul, tetapi nanti outputnya atau hasilnya itu ya harus ada laporan observasi, ada dokumen observasi. Apa temuan-temuannya? Ya ditulis semua. Begitu. Jadi bukan hanya foto-foto, selfie dan lain sebagainya. Ini saya sudah melakukan observasi, Pak, foto-foto dan itu. Nah, tidak hanya sekedar itu, tapi kemudian temuan-temuannya itu apa? Kesimpulannya nanti itu kan ini kan proses pengambilan data. Tidak berbicara tentang kesimpulan, Mas Nur Wahyudin. Oke, Bapak. Gitu ya. Ini teman-teman lain juga perlu dipahami ya. Nah, kemudian ada wawancara terstruktur yang digunakan Mas Wahyudin yang mana ini? Atau digunakan semuanya? Yang saya gunakan nanti terkait dengan dua, Bapak. Wawancara terstruktur dan juga semi struktur. Gimana? Wawancara? Terstruktur, Bapak. Oke, nanti bisa dicek ya. Silakan mungkin didiskusikan dengan Pak Firman. Benar nggak kemudian ketika pendekatannya metode kualitatif itu menggunakan wawancara terstruktur? Ya. Berarti kalau terstruktur itu kan tertutup. Artinya orang tidak bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Namanya udah terstruktur kok. Nah, tapi nanti bisa didiskusikan. Berarti Mas Nuruddin digunakan semuanya ini? Oke, Bapak. Hah? Gitu ya? Kenapa kok digunain semuanya? Biar lebih banyak gitu. Yang pertama untuk yang wawancara struktur untuk mendapatkan data secara jelas, Pak. Biar nggak melebar kemana-mana. Misal terkait dengan manajemennya gitu, Pak. Contoh kayak apa coba? Contoh wawancara terstruktur yang secara jelas itu. Berarti kalau semi terstruktur itu nggak jelas gitu maksudnya? Jelas, Bapak. Tapi kalau semi terstruktur itu kan fleksibel, Pak. Jadi ini kan sama-sama jelas, apa bedanya? Nah ini kalau saya Mas Nuruddin lagi-lagi nggak paham ini di antara ketiganya ini, ya. Ini nggak paham. Coba saya nomor 3. Wawancara tidak terstruktur. Ini perlu pedoman, perlu panduan apa tidak? perlu, Pak, secara garis besar. Nah itulah yang saya katakan Mas Nuruddin itu tidak paham dengan ini. Kalau wawancara tidak terstruktur itu tidak perlu panduan. Yang perlu panduan itu adalah semi struktur maupun terstruktur. Apalagi terstruktur harus itu. Tapi kalau tidak terstruktur, ya wis ngomong ngalur ngidul dan seterusnya kalau bahasa orang Jawa itu. Tanpa kemudian harus ada panduan khusus. Nah ini silakan didalami dulu Mas Nur Wahyudin. Ya. Kalaupun kemudian Mas Nuruddin tadi bilang mengatakan ini digunakan ke semuanya, tiga-tiganya. Nah, kalau wawancara terstruktur itu dalam hal apa? Misalkan kemudian dari 5 GCG tadi itu. Gitu ya? Oke. Yang selanjutnya adalah, nah ini yang saya belum paham antara pengolahan data dengan teknis analisis data. Coba begini. Kasih contoh, Mas Wahyudin sudah melakukan wawancara gitu ya. Hasilnya apa, Mas? Hasil dari wawancara tersebut, Bapak. Ya. Laporan. Apa, Bapak? Laporan sih. Apa, Pak?
transkrip wawancara, ya kan? Nggih, Bapak, transkrip Bisa kan? wawancara. Nah, Iya. silakan lakukan metode pengolahan data. Baik, Bapak, terkait dengan hasil dari transkrip Nggak usah wawancara. dibahas apa yang dilakukan oleh Mas Nurdin. Ini kan ini sudah saya melakukan wawancara nih. Ini adalah seperti ini hasilnya. Nah, setelah ini diapain? Diolah. Ini Bapak, dilakukan pengolahan data. Ya, gimana cara ngolahnya? Yang pertama melalui editing terlebih dahulu, Ya, Pak. Jadi gimana cara ngeditnya? apa namanya, memfilter dari hasil wawancara tersebut, Udah Pak. lanjut. Jadi kemudian organisasi hasil dari editing tersebut kita susun kembali sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah? Oke. Terus? Kemudian habis itu dari hasil penyusunan tersebut kita mendapatkan hasil temuan dari temuan ya. Sudah ya? Dari hasil wawancara. Nah, udah ketemu hasil temuan. Nah, sekarang analisis data. Iya, Pak. Gimana itu? Baik, Bapak. Terkait dengan analisis data hasil dari temuan tersebut, Pak, itu dari hasil wawancara dan lain sebagainya kita olah, kemudian kita fokuskan, kita rangkum. Dikumpulkan. Nah, kan tulisannya ini kan dikumpulkan dulu ini. Enggak, Pak. Temuannya dikumpulkan. Iya toh? Enggak. Terus? Kemudian kita rangkum, kita fokuskan kepada hal-hal yang bukan. Coba dilihat di halaman 27, Mas. Saya berbasis proposalnya ini ya. Enggak. Sudah, Pak. Setelah dikumpulkan, terus? Kemudian direduksi data. Gimana reduksi data itu? Data yang diperoleh tadi kita rangkum, kita fokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan hal yang penting yang menggambarkan tentang gambaran. Terus habis itu kemudian data tersebut disajikan terus dengan bentuk uraian singkat, kemudian baru verifikasi atau penarikan kesimpulan dari kesimpulan. Yang saya tanya adalah penemuan hasil dengan kesimpulan itu apa bedanya? Kalau menurut saya pribadi yaitu penemuan hasil itu kan hasil dari wawancara itu kita baru mendapatkan transkrip nilainya dari hasil editing dan lain sebagainya, baru kita analisis, Pak. Iya, hasilnya baru bisa, hasilnya dianalisis, direduksi. Ya, Oke, begini deh. Nah, jadi silakan dipelajari lagi berkaitan dengan metode ini. Nah, apa nanti bisa didiskusikan lagi dengan Pak Firman, apakah kemudian harus menggunakan ke semuanya ini, ya, gitu, atau kemudian ada karakteristik tertentu, kemudian kita harus melakukan editing, organizing, ya. Kalau saya lihat organizing apa bedanya dengan reduksi data? Iya, Pak. Ya kan, nanti silakan dipelajari dulu, direnungkan kembali kan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Mas Nur Wahyudin itu melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini yang dimaksud data apa, Mas? Data sebelum diolah, data yang sudah diolah, atau bagaimana? Data yang sudah diolah, Pak. Sudah data diolah? Iya. Benar ya? Atau data yang sebelum diolah atau bagaimana? Data yang sudah diolah, Bapak. Data yang sudah diolah. Ini kan sudah diolah, sudah diambil kesimpulan. Kok sih diolah lagi? Kok sih diabsahkan lagi? Sudah diambil kesimpulan sama Mas Nur Wahyudin. Ini kan sudah diambil kesimpulan toh? Clear, kan gitu. Kok masih diuji keabsahan data? Data apa yang dimaksud ini? Data dari hasil temuan penelitian. Data dari hasil temuan. Hasil temuan berarti dari pengolahan data ini toh? Ya, sebelum dianalisis data.
Oke deh. Jadi begini, Mas Nur Wahyudin. Jadi silakan nanti bisa dicek kembali berkaitan dengan ini ya. Kan keabsahan data itu kan macam-macam nih. Ya, ada triangulasi dan seterusnya. Nah, di beberapa referensi coba nanti bisa dicek ya. Keabsahan data ini adalah maksudnya adalah data hasil kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Mas Nur Wahyudin. Bagaimana caranya? Dicek dengan data-data yang lain hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya. Ya, apakah penelitian Mas Wahyudin itu ada kesamaan atau dalam hal apa berkaitan dengan ini ya. Contoh misalkan kemudian orang mengatakan kursi itu semua ada tempat duduknya. Hasil penelitiannya Mas Wahyudin. Nanti bisa kan dicek ini hasil yang orang mengatakan bahwa kursi itu ada tempat duduknya, apakah kemudian penelitian-penelitian sebelumnya ataukah kemudian ada referensi yang lain juga mengatakan hal yang sama atau berbeda dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi biar kemudian tidak berpikirnya. Atau kemudian ada yang mengatakan data ini sebelum diolah atau diuji dan seterusnya. Ya dicek kembali, ya. Orang mengatakan di tempat ada kursi ada tempat duduknya, ya kan gitu ya. Coba dicek. Ya. Anissa mengatakan yang sama enggak? Ini mengatakan yang sama dengan cara triangulasi atau kemudian ada yang mengatakan dengan depth interview. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, kurang lebihnya maaf, saya kembaliin ke Pak Firman.